orang-orang yang terkabulkan doanya. Orang-orang yang terkabulkan doanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pentingnya berdoa sebagai pengakuan di hadapan Allah bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan. Sehingga tanpa pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa memperoleh apapun yang kita perlukan atau yang kita inginkan. Kita juga sudah membahas tentang apa saja yang sebaiknya kita mohonkan kepada Allah. Tentu yang kita mohonkan yang baik-baik. Mari kita membahas tentang apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita lakukan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa ketentuan agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Ketentuan itu apa saja? Setidaknya ada 4 hal. Yang satu, ketentuan berkaitan dengan diri kita sendiri. Lalu kita usahakan kita mendekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, ketentuan yang berkaitan dengan apa yang kita mohonkan. Kita tidak boleh mohon yang buruk-buruk misalnya. Oleh karena itu kita memohon hanya hal-hal yang baik. Yang ketiga, berkaitan dengan cara kita memohon. Caranya harus baik. Maka kita menerapkan prosedur yang baik yang biasanya disebut adab atau sopan santun berdoa. Yang keempat, berkaitan dengan sikap batin kita. Kita meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana dalam menentukan apa yang sebaiknya Dia berikan kepada kita dan kapan. Jadi kalau kita ingin doa kita terkabulkan, kita usahakan 4 hal ini kita penuhi. Namun saya mencoba merangkum itu dalam satu pertemuan ini, materinya menjadi terlalu banyak. Lalu saya mohon izin, saya akan konsentrasi di yang nomor 1, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan kita sendiri. Ya. Jadi pagi ini kita membahas yang nomor 1 saja. Insya Allah nomor 2, 3, dan 4 kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, jadi ketentuan yang pertama berkaitan dengan diri kita sendiri, bahwa Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepadanya. Ini kita pegang. Ya, Allah akan mengabulkan doa kepada orang yang sedang mendekatkan diri kepadanya. Jadi kalau kita berdoa, jangan sambil lalu, atau apalagi kalau sambil melakukan maksiat. Itu kemungkinan dikabulkan kecil sekali. Jadi ketika kita dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah, sebenarnya ini juga termasuk adabnya berdoa. Ya. Adab itu tata cara sopan santun berdoa. Nomor 1, diri kita sendiri. Dengan mempelajari ini, kita berharap kita akan terdorong untuk menyampaikan permohonan kita pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah. Saat-saat yang bagaimana itu? Banyak sekali. Terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang setiap hari selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Makin banyak usaha kita mendekatkan diri kepada Allah, berarti kesempatan untuk memperoleh dikabulkannya doa itu lebih besar. Kalau seorang misalnya mendekatkan diri kepada Allah hanya sekali sehari, ya dia punya kesempatan sekali itu. Dia manfaatkan atau tidak.
Nah, makin sering, makin lama kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, makin baik dalam hal terkabulnya doa. Misalnya apa? Pada saat menunggu sholat berjamaah, kita datang ke masjid, kemudian mungkin kita datang sebelum adzan atau pas adzan atau setelah adzan, terus kemudian kita berusaha sholat qobliyah. Kadang-kadang kita sholat qobliyah selesai langsung qomat, tapi seringkali orang yang datangnya lebih awal itu punya waktu lagi untuk menunggu. Apalagi di masjid-masjid yang sudah berusaha menunda sholatnya, sholat subuh. Ya, sebagaimana kita sering mendapatkan informasi, bukan hanya oleh satu orang ahli, tapi ada beberapa orang ahli. Kalau di Jakarta itu ada seorang ahli, kelompok ahli di bawah Muhammadiyah. Di Malang ada seorang kiai NU. Jadi bukan hanya satu madhab atau satu kelompok saja, tapi ya ada orang Muhammadiyah, ya ada orang NU. Dan kedua-duanya mempunyai otoritas di bidang penelitian ini. Mereka melakukan penelitian dengan seksama, bahkan mereka memasang kamera 24 jam non-stop. Lalu kesimpulannya bahwa subuh kita itu terlalu cepat. Bukan hanya kita di Indonesia, seluruh dunia. Nah, terus beberapa masjid, termasuk Masjidil Haram, itu menyesuaikan dirinya bukan dimulai dari adzannya. Adzannya seperti jadwal yang sudah ada kita temukan, kemudian qomatnya, iqamahnya itu lama. Lamanya itu berapa lama? Karena menurut penelitian itu kita kecepatan antara 16 sampai 21 menit. Maka ada yang menunggu antara adzan sampai qomat itu 20 menit, ada yang sampai 30 menit. Di Pekalongan itu ada satu masjid yang kebetulan saya di sana, menunggunya itu 30 menit. Nah, poin saya adalah bahwa di saat-saat menunggu ini jangan bengong atau jangan lalu terus datangnya ngepas. Toh nanti masih 30 menit lagi datangnya nanti. Datang awal, kemudian kita menunggu. Nah, saat kita menunggu berjamaah itu itu kita dianggap sama dengan sholat. Buktinya Rasulullah pernah menegur seseorang yang sedang duduk-duduk, tangannya itu kalau orang Jawa bilang ngapurancang ya, yang dililit satu dengan yang lain jari-jarinya. Rasulullah menegur, kamu tanganmu jangan begitu, kamu sedang sholat. Kamu sedang sholat, padahal tidak sholat, dia sedang menunggu. Tapi dia nilainya sama dengan orang yang sedang sholat, maka nggak rugi. Meskipun tidak baca apa-apa, sikap menunggunya saja itu sudah sama dengan nilainya, sama dengan yang ditunggu, yaitu sholat. Nah, Rasulullah menyatakannya, la yuraddud du'a'u bainal adzani wal iqamati. Doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah. Nah, itu kenapa? Ya karena orang ini sedang mendekatkan diri kepada Allah, ingin sholat berjamaah, sholat subuh, dan menurut Rasulullah, orang yang sholat subuh berjamaah, dia di samping mendapatkan pahalanya sholat subuh, dia juga mendapatkan pahala tambahan seperti sholat sunnah semalam penuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi saat itu adalah saat kita sedang mendekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, contoh ketika kita mendekatkan diri, doa yang kita panjatkan pada waktu bersujud. Nah, ini lebih intensif lagi.
kemungkinan besar doa kita akan dikabulkan ketika kita sedang dalam keadaan sujud. Posisi ini adalah posisi yang sangat dekat dengan Allah, karena kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Kita menghormati Allah maksimum. Secara fisik kita simbolkan wajah kita yang kita anggap yang paling mulia ini, kita rela kita taruh di lantai demi menghormati Allah. Maka kita bisa memahami kalau Rasulullah SAW menganjur kita memperbanyak doa pada saat sujud. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah melalui Imam Muslim. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aktsarud du'a. Seorang hamba, dia dalam keadaan yang paling dekat dengan Tuhannya, yaitu ketika dia sujud. Lalu Rasulullah menganjurkan kita memanfaatkan itu. Fa'akhir doa, maka perbanyaklah doa. Nah, ini sering kita di antara kita ada yang memperpanjang sujud yang terakhir kalau itu sholat sendiri, ya. Kalau sholat sendiri lalu sujud terakhir diperpanjang. Sebenarnya apakah harus sujud yang terakhir? Enggak. Sujud yang apapun itu adalah saat-saat yang paling dekat dengan Allah. Cuma seringkali kita itu kalau berlama-lama setiap saat itu kok lama banget sih, terus pilih yang terakhir saja. Terus caranya gimana? Bisa subhanallahnya diperbanyak. Lu subhanallah itu doa bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu bukan doa, tapi zikir. Bisa ditambah dengan doa, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa ditambahkan di situ. Kalau tidak baca doa, hanya tasbih saja diperbanyak, boleh. Kan tempo hari kita pelajari bahwa memuji Allah itu nilainya lebih tinggi daripada doa. Doa saja itu sudah tinggi posisinya di hadapan Allah, sedangkan memuji Allah nilainya lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya tidak sempat berdoa, mengucapkan apapun dari doa, nggak apa-apa. Tasbihnya saja diperbanyak. Ada hadis yang serupa, ya, tapi di kesempatan yang lain Rasulullah dikutip Abdullah bin Abbas, beliau bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajida. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a. Qaminun ay yustajaba lakum." Ini sekaligus menjawab, dulu sudah pernah ada yang bertanya kepada saya melalui istri saya, kalau nggak salah Bu Rohani, apakah ketika sujud kita tidak boleh membaca Al-Quran? Tidak boleh, kita tidak boleh baca Al-Quran di waktu sujud. Dalilnya hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi insya Allah sangat sahih, ya. Rasulullah mengatakan, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajida." Ketahuilah bahwa aku dilarang oleh Allah membaca Al-Quran saya dalam keadaan rukuk atau sujud. Kenapa nggak boleh? Tidak pada tempatnya. Fa'ammar ruku'u fa'azzimu fihi. Karena rukuk itu tempat untuk kita mengagungkan Allah. Jadi kita menghormati Allah secara fisik, kita tidak tunjukkan ketika rukuk dan sujud. Rukuk saja itu sudah mengagungkan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, ini saya membandingkan cara kita hormat kepada Allah secara fisik, membungkuk,
kita tidak boleh membungkuk dalam rangka menghormati selain Allah dalam keadaan seperti rukuk. Jadi rukuk hanya untuk Allah. Ini seringkali orang keliru, mungkin tidak sengaja, tradisi. Kalau ada seorang anak atau cucu datang silaturahim kepada bapaknya atau kepada kakeknya, lalu jabatan tangan. Ketika jabatan tangan, cucu ini ingin mencium tangannya. Kakek karena sudah tua, dia lebih banyak duduk. Lalu cucunya ini mencium tangannya, membungkuk. Membungkuknya seperti posisi rukuk. Ini kita hindari. Kita hindari. Rukuk hanya kepada Allah. Kalau kita misalnya mengikuti tradisi Jepang, ya, seperti Bagus, ini kan kerjanya di Jepang. Mudah-mudahan Bagus ikut mendengarkan ini. Di Jepang ada tradisi menghormati orang itu dengan membungkuk. Nah, kalau kita mengikuti tradisi itu, membungkuknya dibatasi, jangan sampai seperti posisi rukuk. Kita hindari. Kembali ke doa. Ketika rukuk itu tidak pada posisi membaca Al-Quran, tapi posisi mengagungkan Allah karena kita sedang menghormatinya. Wa ammas sujudu fajtahidu fit du'a. Sedangkan ketika kamu sujud, maka bekerja keraslah atau usahakan dengan sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ini Rasulullah menganjurkannya itu pakai fajtahidu. Bersungguh-sungguhlah ketika dalam doa. Bersungguh-sungguh itu ya kita manfaatkan dengan baik, kita pilih kata-kata yang baik, permohonan kita itu juga hal-hal yang baik. Terus kemudian sikap batin kita, sikap rendah hati di hadapan Allah. Terus kemudian kita juga berusaha tadarru'au wa khufyah. Tadarru', merendahkan diri kepada Allah dengan khusyuk. Nah, kalau kamu melakukan itu, ya ini saya melanjutkan hadisnya, fajtahidu fit du'a. Terus kalau kamu melakukan itu, qaminun ayyustajaba lakum. Jaminan kalau doa kalian akan dikabulkan. Jadi layaklah kalau dikabulkan. Oleh karena itu kita sering-sering manfaatkan kesempatan yang bagus ini ketika kita dekat dengan Allah. Ada lagi ketika doa, yaitu pada saat sholat hampir berakhir, sudah baca tahiyatul akhirah ya, atau tahiyat yang terakhir sebelum salam. Nah, itu kita baca penghormatan kita kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, itu penghormatan kepada Allah. Kemudian salam kepada Nabi. Nah, kemudian syahadat. Setelah syahadat itu kita perbanyak doa. Kalau di sholat di tahiyat awal biasanya kita hanya berhenti sampai di doa. Sedangkan di tahiyat akhir kita tambah dengan doa. Biasanya yang melanjutkan bacaannya itu setelah syahadat terus baca sholawat, kemudian doa mohon ampun. Doa mohon ampun itu penting sekali. Kalau mau ditambah-tambah itu boleh. Ini ada cerita dari Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang, dulu kami itu ketika sholat di tahiyat itu kami mengucapkan assalamu alallah qabla ibadih. Sebelum kita mengucapkan salam kepada hamba-hambanya, seperti assalamu alaika ayyuhan nabi, itu kan semoga
keselamatan, kesejahteraan bagimu Nabi. Nah, itu kan seorang hamba. Lalu dulu menurut Abdullah bin Mas'ud mengucapkan salam dulu kepada Allah. Assalamualaikum. Terus baru assalamualaikum ayyuhan nabi. Ditambah lagi assalamu ala fulan ala fulan. Misalnya assalam juga untuk bapakku, assalam juga untuk ibuku. Lalu Rasulullah menegur, la taqulu assalamu ala Allah. Kamu jangan mengatakan salam untuk Allah. Karena apa? Keselamatan itu Allah sendiri. Allah itu sumber keselamatan. Kalau Allah sumber keselamatan, kamu doakan selamat untuk kamu ya Allah, tidak pada tempatnya. Ya, jadi jangan mengucapkan salam kepada Allah. Walakin idza jalasa ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah. Tapi ketika kamu duduk untuk tahiyat, bacalah at-tahiyyatu lillah. Tahiyat itu bacaannya macam-macam. Ada at-tahiyyatu lillah, ada at-tahiyyatul mubarakatuh lillah dan sebagainya. Kemudian oleh Imam Syafi'i, hadis-hadis mengenai tahiyat itu digabung jadi at-tahiyyatul mubarakatuh thayyibatu lillah. Jadi itu gabungan. Kalau misalnya at-tahiyyatu lillah saja boleh nggak? Boleh. Boleh. Wassalatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga rahmat dan segala kebaikan serta salam bagimu wahai Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini yang tadi dibilang salam kepada hamba-hambanya Allah, tidak usah disebut namanya. Wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum idza qultum dzalika asaba kulli 'abdin shalih. Kalau kamu berdoa wa ala ibadillahi sholihin, maka doamu itu akan sampai kepada semua hamba-hamba Allah yang solih, baik yang tinggal di langit maupun yang tinggal di bumi. Yang di langit itu berarti para malaikat. Au bainas samai wal ard, atau semua hamba-hamba Allah yang soleh antara langit dan bumi. Ya, dulu pernah kita singgung, kalau kita mendoakan doa ampunan atau doa salam kepada orang mukmin secara umum, alal wal mukminin wal mukminat, itu secara umum, maka doa itu akan diteruskan oleh Allah kepada semua orang mukmin di seluruh dunia. Dan pahala orang itu dilipat gandakan sejumlah orang mukmin seluruh dunia. Nah, itu berarti pahalanya banyak. Ya, maka kita rajin-rajin mendoakan sahabat-sahabat kita. Dan dengan begitu, kita ini sebenarnya juga sedang didoakan oleh saudara-saudara kita sesama muslim. Ya. Lalu tasyahud, tahiyat itu disebut tasyahud karena ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyar ahadukum minad du'a. Setelah itu silakan milih berdoa apa? A'jabahu ilahi fad'u bih. Doa yang membuat dia kagum atau dia senang. Udah sesukamu apa? Minta rezeki boleh, ya. Minta rezeki boleh. Minta sehat boleh, ya. Tapi tempoh hari sudah kita singgung, kalau kita berdoa jangan terlalu detail. Jadi misalnya minta sehat, ya udah sehat, nggak usah bilang ya Allah sembuhkanlah udun saya ini, nggak usah terlalu detail. Berilah saya kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan di dunia maupun di akhirat. Ada lagi kesempatan yang bagus, yaitu setelah sholat selesai, sebelum beranjak dari tempat duduk. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh orang habis sholat, jangan berdiri dulu.
Karena kalau kita masih ada di posisi itu, kita nilainya sama dengan sholat, meskipun sudah selesai sholat. Oleh karena itu, saat itu juga kesempatan yang bagus untuk berdoa, terutama berdoa untuk memohon ampunan. Nah, saya bacakan hadisnya. Thauban bercerita, karena Rasulullah SAW idan syarafa min salatihi istaghfar thalathan. Rasulullah dulu waktu masih hidup, setelah selesai sholat lalu istighfar 3 kali, dan terus habis itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Ya. Saya selalu berusaha hanya mengutip hadis yang sahih atau hasan. Setiap hadis yang saya cantumkan mesti saya cek dulu sahih nggak. Kalau dhaif saya tinggalkan. Mudah-mudahan saya tidak keliru pakai yang dhaif. Banyak sekali hadis yang dhaif. Nah, jadi ketika selesai salat lalu berdoa. Nah, doa yang biasa disebutkan oleh Rasulullah itu istighfar. Doa yang lain boleh nggak? Nah, ini di antara teman-teman kita suka mengatakan bahwa ketika sudah selesai sholat itu tidak usah berdoa, tapi zikir saja. Dia orang-orang itu biasanya melihat hadis teksnya sangat tekstual. Saat tekstualnya itu misalnya gini, hadisnya mengatakan Rasulullah setelah selesai, tadi kan dikatakan istighfar 3 kali. Ada yang lebih eksplisit, bacanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena hadisnya bunyinya itu astagfirullah, maka jangan ditambahi dengan al-azim. Kalau ditambahi dengan al-azim, Rasulullah kan tidak ngajarkan. Gitu. Nah, saya cenderung mengatakan kita jangan melarang kalau Rasulullah tidak melarang. Rasulullah itu kebetulan dikutip oleh atau diceritakan oleh sahabat mengucapkannya astagfirullah. Tapi kan Rasulullah tidak pernah melarang pakai al-azim, dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan syarak. Ya, karena apa? Qurannya ada. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Kamu minta apapun kepada Allah, maka Allah itu memiliki asmaul husna. Jadi kalau ada orang berdoa disertai dengan asmaul husna, itu dia menerapkan ajaran Al-Quran. Kalau ada orang menerapkan ajaran Al-Quran kemudian dilarang, siapa yang salah? Yang larang itu. Makanya jangan sembarangan melarang orang. Ya. Kalau melarang, cek Rasulullah melarang. Dan cek, jangan hanya baca hadis, baca Quran. Rasulullah itu tugasnya memberi penjelasan tentang Al-Quran. Kalau Rasulullah itu fungsinya memberi penjelasan, berarti intinya itu ada di Al-Quran. Kalau intinya di Al-Quran, ya jangan hanya membaca penjelasannya saja. Kembali lihat yang dijelaskan itu apa. Ya, jadi kita tidak boleh beralasan aku menerapkan Al-Quran hadis tapi tidak peduli dengan Al-Quran, tidak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan astagfirullah, silahkan. Ada astagfirullahaladzim, oh bagus, karena dia sedang menghormati Tuhannya. Kalau dengan orang saja, itu orang-orang DPR itu kalau dipanggil Bapak Fulan,
tanpa ada yang terhormat. Oh, mereka bisa tersinggung. Ya, tersinggung karena manusia, itu anggota dewan yang terhormat. Terus kalau di bahasa apa, kalau duta besar itu panggilannya Your Excellency. Kita kepada orang aja pakai penghormatan. Masa kepada Allah kita memakai Al-Azim? Tidak boleh. Ya. Jadi pujian itu bagus. Dan contoh yang saya kutip tadi, Rasulullah itu membaca istighfar. Istighfar itu juga bagian dari doa. Nah, saya teruskan. Ada juga saat-saat yang bagus, yaitu pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah. Kapan? Lewat tengah malam atau lewat 2/3 malam. Nah, ini tentu konteksnya orang yang bangun untuk sholat. Itu kesempatan yang bagus untuk berdoa, karena orang itu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk doa mohon ampun. Doa bisa dipanjatkan ketika dia sholat. Bisa juga pada saat istirahat. Jadi kalau misalnya yang mau sholat malam 8 rakaat, nah itu 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat begitu. Nah, di tengah-tengah antara sholat dan sholat itu doa, karena itu saat yang mustajab. Ketika dalam sholat boleh seperti tadi, pas sujud atau pas tahiyat diperpanjang. Rasulullah SAW bersabda, "Idza madha syatrul laili aw thulutsah." Ketika sudah kelewat setengah malam atau 2/3. Nah, kira-kira yang bangun jam 2, jam setengah 3, itu yang thulutsah, 2/3. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ilas sama'id dunya. Dalam tanda kutip, Allah turun ke langit dunia. Hati-hati, kalau ada kata-kata seperti ini adalah kata-kata kias. Jangan diartikan secara letter luck, oh berarti Allah turun dari langit. Kalau sudah lewat tengah malam. Loh, lewat tengah malam itu kan bergeser terus ke barat, lewat tengah malam. Berarti Allah turun terus, tidak pernah naik. Karena bumi itu bulat dan waktu itu berjalan sesuai dengan berputarnya bumi. Bukan Allah secara fisik turun, Allah nggak ada jasadnya, Allah tidak berjasad. Ya, artinya Allah itu menawarkan kasih sayangnya di penghuni yang ada di langit. Mohon maaf, gini, penghuni hamba yang dilingkupi oleh langit. Langit itu space, ruang. Terus penghuninya itu ya apakah sedang di bumi sini atau sedang naik pesawat terbang di atas sana, tapi dia berada di space di langit. Itu semua akan tercakup. Lalu Allah menawarkan, hal min sa'ilin yu'ta. Ada nggak yang minta akan aku beri? Hal min da'in yustajabulah. Ada nggak yang mau berdoa kemudian saya turuti, saya kabulkan? Hal min mustaghfirin yughfarlah. Ada nggak yang minta maaf, aku maafkan. Jadi Allah menawarkan, siapa yang mau minta? Siapa yang minta? Siapa yang mau minta ampun? Itu hatta yanfajiras subh, sampai terbit subuh. Jadi itu kesempatan yang bagus. Jadi kalau kita bangun sholat malam atau zikir, kita teruskan sampai subuh, karena itu saat-saat yang bagus untuk dikabulkannya doa kita. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh
doa yang dipanjatkan setelah lewat tengah malam. Ini diceritakan oleh Ubadah bin Somit. Rasulullah bersabda, "Man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah." Siapa yang bangun pagi malam-malam kemudian mengucapkan itu tadi, ya, mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, kerajaan, kekuasaan dan pujian itu semuanya hanya milik Allah. Allah mampu melakukan apa saja. Ya, oleh karena itu segala puji bagi Allah. Maha suci Allah dari sekutu maupun kekurangan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu maha besar. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia mengucapkan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, Allahumma gfirli. Au da'a ustujibalah, atau dia berdoa. Apakah dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau berdoa ustujibalah, maka dia akan dikabulkan. Terus kalau sampai subuh kemudian dia batal misalnya, fa in tawadda'a wa shalla qubilat sholatuh. Kemudian dia wudu, sholat, maka sholatnya akan diterima oleh Allah. Ya, jadi ini saat-saat yang agak panjang kesempatan untuk menyampaikan doa yang dikabulkan. Doa itu penting. Kalau tadi meskipun saya mengatakan bahwa orang yang tidak sempat berdoa, dia berzikir terus atau membaca Al-Quran terus, kemudian sampai tidak sempat berdoa, maka keinginan dia akan dikabulkan oleh Allah. Keinginan saja, belum sampai berdoa karena tidak sempat, maka keinginan saja itu sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita itu perlu doa untuk ekspresi perasaan kita. Kalau kita berdoa kan kita memohon sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kita membutuhkan itu kadang-kadang kita butuh selamat. Butuh selamat itu berarti selamat dari bencana, selamat dari kesulitan hidup dan sebagainya. Nah, karena doa itu agar selamat dari kesulitan hidup dan sebagainya, maka bisa disampaikan di situ curhat kepada Allah. Ya Allah, kami menghadapi bermacam-macam kesulitan dalam hidup ini. Mudahkanlah hidup kami. Yassir lana umurana. Mudahkanlah semua urusan kami. Nah, itu curhat kepada Allah itu penting. Karena curhat itu bisa membuat kita lebih lega. Lebih lega secara psikologis dan secara syar'i, tentu kemungkinan Allah mengabulkan itu lebih besar. Tapi secara psikologis saja itu sangat penting. Dan dengan kita mencurahkan keluhan itu hanya di dalam doa, itu memperkecil kemungkinan kita curhat kepada orang lain. Jadi kalau curhat Allah saja, seperti yang dikemukakan oleh Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku ini mengadukan kesulitan hidupku, kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi kalau kesah, curhat hanya kepada Allah. Curhat kepada orang lain itu resikonya besar. Karena apa? Kalau kita curhat, itu kan seringkali cerita tentang kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan kadang-kadang kita menuduh kesulitan itu disebabkan oleh suami kita, oleh istri kita, oleh teman kita, dan sebagainya. Maka ketika curhat, kita menceritakan tentang orang lain. Kalaupun cerita tentang orang lain, yang tentu kalau namanya mengeluh itu negatifnya orang lain. Kalau toh itu benar, maka itu namanya ghibah. Tapi kalau ternyata dia salah paham,
sehingga dia menuduh-nuduh padahal salah. Kan seringkali orang itu mengeluh, tapi ternyata yang dikeluhkan itu tidak berbuat salah. Dianya sendiri yang salah paham. Nah, kalau dia salah paham berarti dia menceritakan orang lain itu sebagai buruk, padahal tidak. Itu namanya buhtan, fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi paling kecil itu ghibah, membicarakan negatifnya orang lain. Sedangkan yang lebih berbahaya itu menjadi memfitnah orang lain. Ghibah saja itu digambarkan oleh Allah tuh seperti memakan bangkainya teman sendiri. Jadi itu sudah urusan yang besar. Ya. Lagi contoh lain lagi yang ini jarang kita lakukan karena haji itu hanya sekali seumur hidup, dan umrah biasanya juga tidak ke Arafah. Doa pada waktu wukuf di Arafah. Makanya biasanya orang yang pergi haji sedang wukuf di Arafah itu diperbanyak doa. Karena saat itu adalah saat yang hamba-hamba itu dekat sekali dengan Allah. Rasulullah mengatakan, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Tentu ini bagi orang-orang yang haji. Tapi kalau melihat harfiahnya, ini tidak ada kata ketika wukuf. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Oh, yang dibahas nih hari kok. Berarti kita di Indonesia pada waktu hari Arafah kita puasa dan doa kita insya Allah mustajab. Ya, jadi kalau lihat teksnya ini di Indonesia pun bisa mendapatkan manfaat ini. Tentu yang lebih nilainya lebih tinggi lagi ketika wukuf di Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baiknya yang diucapkan oleh aku maupun nabi-nabi sebelum aku di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ucapan ini memperbaharui iman kita. Kita perbaharui dari waktu ke waktu iman kita sehingga kita bersih dari kemusyrikan. Lagi, kesempatan lain adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat tentu kita diharapkan bercepat-cepat pergi ke masjid untuk sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, dan hari Jumat itu hari istimewa, hari mendekatkan diri kepada Allah, maka hari itu juga hari yang bagus untuk doa. Tentu di antara hari Jumat itu ada waktu yang paling mustajab. Ada beberapa versi mengenai waktu yang mustajab pada hari Jumat. Ada versi yang menyebutkan bahwa waktu yang mustajab itu adalah setelah sholat asar, yaitu hari Jumat khusus setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu masih bagian dari Jumat. Hari Jumat berakhir ketika matahari terbenam. Dan ada juga versi yang menyebutkan bahwa waktu yang mustajab itu adalah di saat sholat asarnya. Jadi kalau yang pertama tadi setelah sholat asar, yang satu ini saat sholat asar. Nah, berarti doanya dicantumkan di dalam sholat. Apakah itu di waktu sujud atau di waktu tahiyat akhir sebelum salam. Namun dari beberapa hadis yang menyebutkan waktu tersebut, yang paling sahih dari segi sanadnya. Sanad itu
orang yang menyampaikan informasi itu mulai dari Rasulullah ke sahabat, kemudian kepada tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Orang-orang yang mengutip ini, mengutip sampai dari Rasulullah, itu namanya sanad. Nah, dilihat kualitas orang yang mengutip sabda Nabi ini, itu ada yang dianggap sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, dari berbagai versi itu, yang hadisnya paling sahih yaitu yang dikutip oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, ini cerita dari Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah SAW dzakara yaumal Jumu'ah. Suatu saat Rasulullah itu bercerita tentang hari Jumat. Apa itu hari Jumat dan sebagainya. Faqala, lalu beliau mengatakan, dikutip yang sedang menjadi perhatiannya Abu Hurairah. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di hari Jumat ada waktu yang kalau ada orang muslim itu mencocoki atau bertepatan berada di waktu itu, dan dia sedang berdiri sholat, lalu dia mohon kepada Allah sesuatu, maka Allah akan memberinya. Dan Rasulullah memberikan isyarat bahwa itu waktunya sedikit. Saya tidak tahu isyarat itu sedikitnya bagaimana. Kalau orang Arab sekarang, kalau kita bilang sedikit itu kan pakai tangan begini, syuaya, sedikit sekali, bisa sedikit waktu, bisa sedikit barang, syuaya itu sambil begini. Nah, apakah Rasulullah itu pakai begini atau hanya pakai dua jari, wallahu alam. Tapi di sini disebutkan Rasulullah memberikan isyarat sedikit sekali. Nah, ini biasanya di antara kita itu di hari Jumat suka baca surat Kahfi. Terus di habis salat asar itu diperbanyak doa. Diperbanyak. Rasulullah kan waktunya pendek. Nah, kalau kita itu berdoanya panjang, siapa tahu bagian dari doa kita itu pas di waktu yang pendek itu gitu. Lagi, ini ada yang kelihatannya nggak relevan dengan kedekatan, tapi dekat sekali. Yaitu apa? Pada saat terjadi musibah, ada bencana, dekatnya dengan Allah itu apa? Bersabar. Bencana itu sendiri tidak memberi nilai tambah kepada seseorang. Yang memberi nilai tambah adalah sabarnya, termasuk sakit. Sakit, apakah sakit itu akan menambah pahala atau melebur dosanya? Tergantung. Kalau yang sakit orang kafir, masa dihapus dosanya? Yang memberi nilai banyak itu sabar terhadap sakitnya itu. Sabar itu pahalanya besar sekali, dan sabar itu sendiri, dia sendirian sabar, itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Nah, kalau ada bencana, kemudian dia bersabar. Bagaimana ada bencana kok bersabar? Bisa. Misalnya, bencana itu berupa banjir. Terus banjir itu begitu santer airnya, lalu mobil-mobil hanyut, harta-harta hanyut, habis. Terus dia sabar. Masya Allah, Allah itu memberi rezeki gampang, tapi mencabut rezeki juga gampang. Maka tidak layak kalau ada orang ketika mendapatkan rezeki banyak lalu sombong. Bisa dalam sekejap harta itu les hilang, itu bisa. Terus ini ada bencana, ini adalah qadarullah, takdirnya Allah, kekuasaan Allah. Aku terima apa adanya. Terus, ya Allah,
hartaku banyak yang hilang gara-gara bencana ini. Tolong gantilah rezeki ini. Nah, doa minta ganti ini itu mustajab. Ya, doa minta ganti itu mustajab. Ya. Nanti ada contoh yang luar biasa. Ya. Jadi ini kalau pakai bahasa yang saya kemukakan tadi, kesempatan yang bagus untuk mendapatkan doa terkabul adalah pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah. Kapan itu? Ketika kita bersabar terhadap musibah. Jadi jangan dibalik, ketika musibah, yaitu kalau ada banjir berarti doa mustajab. Banjirnya enggak, tapi sabar kita. Jadi jangan lupa, tekanannya adalah ketika kita bersabar menghadapi musibah apapun. Terus ini ada contoh dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu nama anaknya. Salamah laki-laki. Jadi kalau mama misalnya ada seorang anak namanya Iqbal, Mama Iqbal, Papa Iqbal atau Bapak Iqbal dan sebagainya, itu bapaknya. Kalau dulu ada cerita anak-anak itu Mama Ucil Unyil, Mama Unyil misalnya. Nah, itu mamanya si Unyil. Ini Ummu Salamah. Suaminya Abu Salamah, bapaknya Salamah. Dua orang ini suami istri itu orang yang sangat mencintai Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah itu pada hari-hari pertama Rasulullah jadi nabi. Terus saat itu kan dimusuhi oleh orang-orang kafir. Nah, suami istri ini mengungsi ke Habasyah. Beberapa lama kemudian kembali ke Makkah, ternyata masih dipersekusi oleh orang-orang kafir, balik lagi ke Habasyah. Nah, ketika kembalinya itu ke Madinah karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Lalu bapaknya meninggal, si suaminya meninggal. Mohon maaf, ini ada versi yang mengatakan meninggalnya itu waktu di Madinah, ada mengatakan meninggalnya di waktu di Habasyah. Baik, itu poinnya tidak di situ. Ummu Salamah cerita, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidak seorang mukmin yang terkena bencana kemudian dia mengucapkan seperti yang diperintah oleh Allah. Kan Allah memerintahkan kalau ada musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya di mulut ya, di hayati. Kita ini memang milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jangankan harta kita saja ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau harta kita ini itu milik Allah, kita diberi atau dipinjami kemudian ditarik kembali, ya terserah Allah. Terus dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah saya dengan yang lebih baik dari itu. Jadi banyak hartaku yang hilang. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Ini jaminan Rasulullah. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tiada lain Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, jadi coba kita camkan. Jadi kalau ada bencana, kemudian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sabar, kemudian kita mohon, Tuhan berilah kami pahala dari terjadinya bencana ini. Kesabaran terhadap bencana itu pahala. Dan tolong gantilah apa yang hilang ini dengan yang lebih baik. Nah, ini Ummu Salamah cerita. Dia menerapkan ajaran Rasulullah ini.
Ketika suaminya meninggal, suami meninggal itu kan musibah. Terus dia berdoa, ya Allah, gantilah yang lebih baik dari dia. Gantilah yang lebih baik dari dia. Yang terjadi apa? Rasulullah mengutus seseorang namanya Hatib, suruh melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah dilamar untuk menjadi istrinya Rasulullah. Jadi dia, Masya Allah, benar-benar aku ini diganti oleh Allah. Aku kehilangan suami, aku minta diganti yang lebih baik. Aku mendapatkan manusia yang terbaik di seluruh dunia zaman apapun. Itu yang terjadi untuk Ummu Salamah. Demikian juga musibah, demikian juga doa itu mustajab bagi orang-orang yang sedang puasa. Puasa itu mendekatkan diri kepada Allah sampai dia buka. Dan juga orang yang dekat dengan Allah itu siapa? Pemimpin yang sedang melaksanakan keadilan. Pemimpin yang adil itu dekat dengan Allah. Maka doanya mustajab. Nah, coba hadisnya. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang, 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa itu? As-shaimu hatta yuftir. Seorang yang puasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, dan imam yang adil yang sedang melaksanakan keadilan. Ada satu lagi, wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamam. Doanya orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu dia dekat dengan Allah kalau dia sabar, kemudian dia mohon kepada Allah, Allah itu akan membantu orang itu. Nah, ini dizalimi dalam bentuk apapun. Apalagi dizalimi itu misalnya ada saudaranya yang dibunuh. Itu Allah akan menolong orang semacam itu. Doa orang semacam itu akan diangkat oleh Allah ibaratnya kalau Allah itu ada di atas, itu doa dibawa oleh awan, naik kemudian disampaikan kepada Allah. Tentu tidak perlu awan. Kalau Allah menerima doa mengabulkan doa seseorang itu nggak perlu ada awan, nggak perlu. Terus Allah berkata, wa izzati la ansurannak walau ba'dahin. Demi kemuliaanku, aku akan menolong kamu meskipun tidak segera. Jadi kita asal sabar, kita tunggu, nanti Allah akan menolong. Saya kira sementara begitu. Besok insya Allah kita lanjutkan 3 hal yang penting lagi supaya doa kita mustajab. Namun pagi ini yang kita bahas adalah bahwa Allah mengabulkan doa orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepadanya, yaitu saat menunggu sholat berjamaah antara adzan dan qomat, saat sujud, setelah tahiyat akhir, dan usai sholat wajib, lalu setelah lewat tengah malam, ketika wukuf di Arafah atau pada hari Arafah, dan pada hari Jumat, dan pada saat seseorang tertimpa musibah, dan saat berpuasa, dan juga bagi pemimpin yang sedang menerapkan keadilan. Pemimpin yang sedang menerapkan keadilan adalah orang yang dekat dengan Allah, maka doanya terkabulkan. Semoga Allah membimbing kita dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.